Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azazika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik bersama dengan keluarga, bersama orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Dan saya berdoa selalu semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merespon setiap ujiannya dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bersama bahwa ujian ini berjalan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Ujian bisa berupa sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, sehingga menyenangkan. Tapi sering juga ujian ini berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, sehingga menyedihkan dan menyusahkan. Keduanya sama. Ketika kita mampu memberikan respon yang baik, maka yang pertama ujungnya pasti kebaikan. Yang kedua akan punya nilai besok ketika kita bersama-sama menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, ma naqasat shadaqatun min malid wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Sedekah tidak pernah mengurangi harta yang kita miliki. Maka ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah yunfikuna fis sarai wa dharra, yang mampu melakukan infak baik dalam keadaan serok, senang, dalam keadaan yusrud, atau di dalam keadaan dharra, sedih, atau usrun. Dan orang yang memaafkan, Allah akan menambah dengan kemuliaan. Dan yang ketiga, tidak ada balasan bagi orang yang berlaku rendah hati dan niat rendah hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengangkat derajat dan martabatnya di dunia, tentu juga di akhirat. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Kalau ada nilai positifnya, ada kalimat-kalimat yang baik, ada muatan-muatan dakwahnya, agar bisa dibaca, dilihat, diperhatikan oleh lebih banyak orang,
sehingga manfaatnya menjadi lebih besar. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini yang akan mampir di pintu gawai kalian akan menambah semangat kita, meningkatkan motivasi kita untuk mengenal Allah. Kita mencoba membahas satu persatu cara kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kali ini kita akan membahas satu asmanya, yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir yang artinya adalah yang maha membentuk rupa. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa wal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Musawwir terambil dari kata sawaro, yang artinya memberi rupa dan substansi bagi sesuatu, hingga sesuatu berbeda dengan sesuatu yang lain. Dia Al-Musawwir yang membentuk seluruh makhluk sesuai keinginannya. Semua ciptaannya berbeda-beda. Dia seniman yang sempurna. Dia mencipta tanpa meniru. Hasil ciptaannya sempurna, hingga membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk bisa sedikit memahami rahasianya. Apalagi manusia seperti kita, makhluk yang dibanggakannya. Beratus tahun orang mempelajari tentang dirinya. Lahir beratus ilmu, beribu buku, tapi tetap saja hanya sebagian kecil yang diketahui. Manusia tetap menjadi misteri, entah sampai kapan manusia bisa memahami dirinya dengan sempurna. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, makanya ada istilah siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Untuk mengetahui diri kita secara memadai, sulitnya luar biasa. Sampai hari ini tetap kita belum secara komprehensif mengetahui hal-hal yang lahir, apalagi hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang batin.
Oleh karena itu, mengenal Allah itu juga sangat sulit, tidak mudah. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak berusaha mengenalnya. Karena kita sungguh-sungguh mengenalnya dengan ilmu, kesungguhan dan ketulusan, harapannya Allah berkenan mengenalkan dirinya kepada kita. Dengan pengenalan yang sempurna, dengan makrifat yang kamilah, kita berharap bisa menempatkan Allah sebagai Allah, tidak menempatkan Allah sekadar tambal butuh. Kita meminta pada saat perlu saja, kita mengingatnya pada saat butuh saja. Tapi sebaliknya, tidak ada aktivitas bahkan sekecil keluar masuknya nafas tanpa harus membutuhkan kehadirannya untuk bisa memastikan bahwa nafas yang diberikannya bisa kita manfaatkan sesuai apa yang dikehendakinya. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, Allah Ta'ala ketika ingin menciptakan sesuatu, Dia menetapkan kadarnya dengan ilmu dan hikmahnya. Kemudian Allah mengadakan al-bari'u, apa yang ditetapkannya, dalam bentuk al-musawwir, yang dikehendaki dan diinginkannya. Tidak jauh berbeda, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi membuat ilustrasi untuk memahami 3 asma di atas, yaitu Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, seperti sebuah bangunan. Pertama, membutuhkan ukuran, panjang dan lebar, material yang diperlukan, juga gambar yang baik, terperinci, detail dari aspek sipil, arsitek, interior, eksterior, dan lain-lain. Kedua, membutuhkan pelaksana yang menerjemahkan gambar dalam kenyataan sehingga tercipta bangunan. Dan ketiga, diperlukan ahli yang bisa melakukan finishing, memperhalus, memperindah, dan menyempurnakan. Allah melakukan ketiganya dengan paripurna. Dia Al-Khaliqu, Al-Bari'u, dan Al-Musawwiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Di dalam ayat yang lain disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita diperintahkan
untuk meneladaninya, takhallaqa bi akhlaqillah, meneladani akhlak Allah, tentu sebatas kemampuan kemanusiaan dengan harapan Allah menyempurnakan amal dan kekurangan kita. Ketika kita ingin meneladani Asma al-Musawwir, maka yang pertama membaca dengan pemahaman, penuh penghayatan serta keikhlasan. Maka insya Allah akan memberikan keindahan dari karya seninya, kebaikan dalam hasil ciptaannya. Yang kedua, hendaknya menghargai dan memuliakan seluruh ciptaan, sekecil apapun, dengan mempelajari untuk mengambil pelajaran, karena tak ada yang sia-sia sekecil apapun tiap ciptaan itu. Yang ketiga, berlaku kreatif, selalu melakukan inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, mempelajari ilmu, melatih keterampilan agar kreasi dan inovasinya baik dan membawa manfaat bagi kehidupan. Ini vlog kita hari ini. Moga-moga Allah selalu memberikan rahmat dan maunah kepada kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.